Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iya, Fatimah udah pinter dia sekarang, teman-teman. Kakak, Apa? Kenapa, Fatimah? kita ada di mana? Fatimah nggak tahu. Aku nggak tahu. Iya, kita kasih tahu. Teman-teman tahu nggak kita lagi di mana ini? Kita Kita lagi lagi. nggak usah diikutin. Emang kenapa? Ya, nggak usah, pokoknya nggak usah diikutin. Kita lagi ada di Masjid Yasin. Di mana itu? Ini di Yayasan Al-Ma'ruf, Fatimah. Di Cibubur. Wah, Iya, betul sekali di Cibubur. Tahu nggak, Fatimah? apa kakak? Nih, masjid ini Iya kakak. terinspirasi dari salah satu masjid yang ada di Singapura. Masa? Iya. Kok gitu? Nah, ceritanya ketika itu pendiri yayasan ini Ibu Haja Saryani Al-Ma'ruf. Nah, Ibu Haja Saryani Ma'ruf berdakwah di Singapura. Wah, hebat ya pendiri Al-Ma'ruf. Aku mau Mau ngapain? ke Singapura. Ngapain? Berenang. Berenang Singapura. Berenang mah di kolam renang ada tuh. Oh iya, berdakwah. Oh iya, berdakwah. Hebat dong. Hebat. Ya. Iya, hebat. Itu harus jadi anak yang rajin dulu, anak yang pintar dulu, anak yang apa lagi? Pandai. Iya, yang pandai dulu. Nah, Fatimah, Ya kakak. kisah kita hari ini, Apa tuh? nah, mau tahu nggak? Mau tahu? Tentang seorang pemuda yang alim. Soleh nggak? Iya dong, kalau soleh ya pasti dia alim orangnya. Tuh, dia murid kesayangan dari gurunya. Hebat ya? Iya, suatu hari kita mulai ceritanya ya. Oke, teman-teman. Dengerin ya teman-teman. Iya, tenang, teman-teman pasti dengerin. Suatu hari pemuda tadi ya berjalan jauh, ya, berjalan jauh. Di tengah perjalanan yang jauh, apa yang terjadi? Sang pemuda kelaparan, dia kehabisan bekal, dia kehausan. Kelaparan? Emang nggak bawa nasi? Iya, dia hanya bawa bekal sedikit, Fatimah. Dia kelaparan. Kemudian dia pun pergi ya ke suatu tempat di mana tempat tersebut ada sungai yang mengalir jernih. Wah, Dia mau minum. iya, karena dia haus. Pemuda tadi ya, akhirnya mendapati sebuah sungai jernih, bersih. Ya. Bahkan ketika kita melihat sungai tersebut, terlihatlah wajah kita. Saking apa? Saking jernihnya, teman-teman. Maka pemuda tadi pun meminum air sungai tersebut. Hilanglah dahaganya, hilanglah rasa hausnya. Ketika sedang berada di aliran sungai tadi, sang pemuda melihat ada sebuah jambu yang hanyut. Jambunya hijau, ya, seakan-akan jambu tersebut nikmat sekali. Karena pemuda tadi kebetulan sedang lapar, sedang kelaparan. Dia pasti diambil. Iya, betul sekali Fatimah. Fatimah cerdas. Iya dong. Iya, ya. Pemuda tadi langsung mengambil buah jambu tersebut dan langsung melahapnya. Untuk apa? Untuk membungkam rasa laparnya. 2 gigitan. Ketika di 2 gigitan tadi, pemuda tadi ingat. Buah ini milik siapa? Nggak tahu. Iya, pemuda tadi juga nggak tahu, Fatimah. Maka Fatimah dengerin. Oke. Iya, nggak tahu, ya. Aku juga. Iya, ya. Buah tadi nggak tahu punya siapa. Maka pemuda tadi ingat pesan gurunya. Kalau engkau memakan makanan yang haram, maka ilmumu tidak akan bermanfaat, ilmumu tidak akan berguna. Maka pemuda tadi bertekad untuk mencari siapa pemilik
pohon jambu tersebut. Akhirnya dia menyusuri sungai tadi teman-teman. Kurang lebih jaraknya 5 kilometer. Wah, jauh bukan main. Akhirnya demi mendapat izin, pemuda tadi terus menyusuri. Maka dilihatlah ya pohon jambu yang tumbuh. Persis di bawahnya ada sungai. Wah, ini jambu yang telah aku makan sepertinya. Betul. Iya, dengar. Ya. Terus kakak, Iya, ini mau diterusin, dengerin. Shh. lanjut. Iya, lanjut, tenang ya. Oke. Jadi dia pun mendekati pohon jambu tersebut. Dilihat, jambunya lebat, ya, buahnya banyak, ya. Kemudian tidak jauh dari pohon jambu tersebut ada gubuk. Nah, dia berkata dalam hati, pemuda tadi berkata dalam hati, pasti itu rumah yang punya jambu ini. Aku harus ke sana. Aku harus minta izin. Dia hebat ya kakak. Harus izin dulu. Iya, kita Fatimah kalau ketemu barang ya bukan punya kita, jangan diambil. Kita kasih ya orang yang punya, kita umumin, nggak boleh langsung diambil. Teman-teman gitu juga ya, kalau temu barang dimanapun harus diumumin. Nah, kita lanjut nih. Akhirnya pemuda tadi ketemu dengan yang punya pohon jambu, teman-teman. Siapa yang punya? Siapa kakak? Yang punya adalah seorang kakek tua. Begitu ketemu, pemuda tadi berkata, wahai kakek tua, aku telah memakan jambumu tanpa sengaja ketika jambu tersebut jatuh dan terbawa arus sungai. Maka aku dengan sangat mohon izinkan, ikhlaskan ya agar jambu ini ya menjadi halal bagiku. Begitu. Apa kata kakek yang punya jambu tadi? Anak muda, engkau telah memakan jambuku tanpa dengan izin. Kalau engkau ingin aku merelakan jambu yang kau makan, engkau harus menikahi putriku. Dia kaget, teman-teman, bayangin, gak pernah ketemu, baru ketemu sekali, cuman gara-gara makan jambu, pemuda tadi harus menikahi putri kakek yang punya pohon jambu tadi. Pemuda tersebut masih bingung, masih diam. Kakek tersebut berkata, wahai pemuda, maukah engkau menikahi anakku? Anakku ini tuli, anakku ini lumpuh, anakku ini buta. Bayangin ya, bagaimana pemuda tersebut tidak kaget ketika mendengar calon istrinya ya, calon yang akan dia nikahi itu apa tadi Fatimah? Tuli. Iya, terus apa lagi? Bisu. Iya, bisu. Terus lumpuh. Waduh, bayangin, pusing dah. Aduh, bagaimana kalau zaman sekarang? Pasti nggak ada yang mau. Tetapi karena pemuda soleh tadi ingin mendapatkan izin, ingin mendapatkan apa? Halal, ya, ingin mendapatkan halal agar buah jambu yang dimakannya itu tidak haram, maka dia bersedia. Aku bersedia. Yang terpenting jambu yang telah aku makan menjadi halal. Baik. Akhirnya dipersiapkan semuanya oleh kakek tadi, ya. Ketika pemuda tadi udah siap, ya, sang mempelai pun, ya. Karena apa? Karena katanya lumpuh. Jadi anak kakek tadi di mana? Di kamar aja. Iya, Fatimah pintar, di kamar. Maka selesai prosesnya, pemuda tadi menuju kamar putri dari Pemilik pohon jambu. Iya, pemilik pohon jambu. Udah kayak sinetron-sinetron nih, pemilik pohon jambu, putri pemilik pohon jambu. Nah, masuklah pemuda tadi. Masuk, ya, diketuk, Assalamualaikum. Tapi ternyata apa? Nggak ada suara. Oh iya, lupa. Karena istrinya ini adalah, apa tadi? Bisu. Apa itu bisu? Nggak bisa ngomong. Begitu dilihat. Ya, dilihat, ya, itu, ya, ada seorang wanita ya tertutup dengan gaun putih. Maka pemuda tadi dengan membaca bismillah dia dibuka tirainya. Bukan tirai itu ya, bukan tirai ordeng, tapi dibuka apa? Tirai penutup wajahnya. Dilihat apa yang terjadi. Ya, dilihat di depannya adalah sosok wanita cantik anggun
ya, matanya indah, mulutnya indah, luar biasa seperti bidadari. Maka yang terjadi teman-teman, sebuah hal yang mengagetkan, pemuda tadi pun pingsan. Kenapa? Karena yang di hadapannya bukan istri yang diceritakannya. Maka ketika sadar ya, berdirilah seorang kakek tadi di samping pemuda tadi. Wahai pemuda, ketahuilah, yang engkau lihat adalah anakku. Hah? Kaget dia. Bukankah Bapak mengatakan bahwa anak Bapak tuli, anak Bapak lumpuh, anak Bapak tidak bisa melihat? Iya, dia tuli karena dia tidak mendengar perkataan-perkataan yang jorok. Dia bisu karena dia tidak pernah berkata, ya, perkataan yang tidak baik. Dia buta karena dia tidak pernah melihat hal-hal yang tidak baik. Dia lumpuh karena dia tidak pernah berjalan menuju tempat yang tidak baik. Wah, wahai pemuda yang jujur, engkau berhak menikahi putriku. Maka menikahlah mereka berdua. Tahu teman-teman, siapa yang lahir dari pernikahan mereka berdua, maka lahirlah seorang anak yang cerdas, anak yang pandai. Dia adalah Imam Asy-Syafi'i, anak dari seorang pemuda yang soleh, seorang pemuda yang alim, ya, yang mencari kehalalan dari buah jambu tersebut. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada. Ya teman-teman. Iya. Kenapa Fatimah? Apa ya inti dari cerita kita hari ini? Intinya Apa intinya? kita Apa? tidak boleh memakan barang orang lain. Iya, kita tidak boleh memakan barang yang kita temui di tengah jalan. Kemudian kita tidak boleh mengambil uang ataupun barang yang bukan milik kita, karena itu milik orang lain. Barang yang bukan milik kita, ya, jangan diambil, karena itu akan menjadi sesuatu yang haram bagi kita, yang nantinya akan menyulitkan diri kita. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, Di rumah. iya, dan dimanapun semuanya, tetap bersemangat, tetap belajar, tetap ya beribadah yang rajin. Jangan lupa sholat 5 waktu. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.